Selamat pagi Tribuners dan pembaca Bangka Pos, Belitung Pos. Berjumpa kembali dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Koran di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih dari arena Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Pagi ini kita bincang-bincang dengan wali kota dari Laskar Pelangi, dari Bangka Belitung, Bapak Haji Maulan Aklil, atau sering disebut Pak Molen. Ya. Bukan pisang molen, bukan truk molen, tapi Pak Molen, pemirsa. Selamat pagi Pak Molen. Pagi, Assalamualaikum Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menghadiri bincang-bincang kita pagi ini. Sama-sama Bapak. Siap. Bagaimana kabar di Makassar? Kata orang makanan di Makassar serba enak. Sudah coba apa saja? Oh, Coto Makassar kah? Palu Basah kah? enak semua. Semuanya enak. Cuma satu yang mungkin saya kurang agak itu. Apa itu? Pisang epek. Saya malah belum coba. Apa itu? Belum coba? Belum. Oh, itu menarik. Jadi kenapa saya agak intens terhadap pisang epek ini karena saya pisang molen. Iya. Jadi saya epek ini saingan saya kayaknya itu. Gitu loh kira-kira Pak. Pisang molen, pisang epek. Oke, Di Makassar. baik. Enggak, tapi perlu saya jelaskan dikit ya Pak. Tadi Silakan. Pak Modu bilang ini sebuah kota Laskar Pelangi Bangka Belitung. Nah ini sering salah. Sebelum terlalu jauh kita bicara, Oke, baik. saya perkenalkan. Saya wali kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Bangka Belitung. Laskar Pelangi itu Belitung. Oh iya. Dua pulau berbeda. Dua pulau yang Iya, berbeda. iya, Jadi maaf. Bangka dan Belitung. Iya. Orang taunya dulu itu selalu Bangka Belitung itu terkenal dengan Laskar Pelangi, Pak Ahok gitu ya. Iya. Pak Ahok itu yang istrinya muda kan. Padahal wali kota Pangkal Pinang ini istrinya jauh lebih muda Pak. Begitu Pak kira. Jadi Pangkal Pinang adalah ibu Pangkal kota Pinang. provinsi Bangka Belitung. Bukan Pulau Belitung. Bukan Pulau Belitung. Dan sering juga salah dong Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, kadang-kadang Kepulauan Riau. Tanjung Pinang di Kepulauan Iya, Riau, Batam. kita Iya. Pangkal Pinang ibu kota provinsi Bangka Belitung. Cocok. Inilah manfaat Pak Wali Kota hadir di Iya. sini juga supaya pemirsa di seluruh Indonesia, karena dulu mungkin terkenal dengan Laskar Pelangi, film itu Betul. juga. Padahal kita juga terkenal dengan timahnya sebetulnya. Nah, Baik. satu-satunya wali kota yang namanya pisang molen saya. Iya. Nah, Baik. gitu Pak. Pak Molen, pagi ini kita bincang-bincang tentang urgensi smart city atau Iya. kota cerdas dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, Iya. hari ini atau sejak kemarin 88 wali kota berkumpul dari 98 wali kota seluruh Indonesia di Iya. Makassar. Iya. Apa sih yang dibahas, Pak Molen? Ada beberapa hal yang dibahas, tapi saya melihat beberapa menurut saya yang skala prioritas. Oke. Kebetulan saya adalah ketua Komwil 2 untuk Sumbaksel, APEKSI. Saya melihat ada 3 hal nanti yang nanti siang juga kami akan diskusi bersama dengan capres kita. Oke, Yang akan saya mencoba menyampaikan saran masukan terhadap 3 capres kita nanti. Pertama adalah masalah zonasi. Zonasi PPDB yang menurut kami itu memang tujuan awalnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita agar jauh lebih baik. Ini zonasi penerimaan peserta Penerimaan didik baru ya, peserta tahun didik baru, ajaran baru PPDB, ya. Oke, iya. oke. Namun seiring waktu berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang menemui berbagai permasalahan-permasalahan. Saya menyarankan untuk zonasi ini dihilangkan, namun dikembalikan seperti dulu lagi. Jalurnya memang seperti yang dulu prestasi dan penilaian. Itu. Yang kedua, saya juga akan menyorot masalah kewenangan. Semenjak Undang-Undang Nomor 10 tahun 2014 terkait kewenangan SLTA, nah, yang diambil di provinsi. Iya, diambil alih provinsi.
Sehingga memang tujuan awalnya juga sama tadi, bagaimana untuk berupaya meningkatkan kualitas pendidikan kita, kesetaraan, semua itu tujuan awalnya. Namun 8 tahun, 7 tahun ini saya rasa banyak permasalahan yang timbul yang tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya juga kewenangan SMA ini dibalikkan kembali ke kabupaten kota. Bukan di Pemprov. Bukan di Pemprov. Yang ketiga, masalah DOB, daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru yang menurut kami yang sekarang moratorium, bolehlah dibuka kembali. Semenjak tahun 1999 sampai 2014 ada 223 daerah otonomi baru. Nah, dan tidak semuanya itu berdampak negatif, tidak semuanya maksudnya menjadi daerah yang ketergantungan dengan pusat. Contohnya Bangka Belitung kami. Kami semenjak pisah dari Sumatera Selatan tahun 2000, alhamdulillah bubble bisa survive. Tingkat IPM kami 71,24 bubble itu. Terus belum lagi kami inflasi terendah loh Pak, se-Indonesia kemarin. Terus pertumbuhan ekonomi kami di bawah nasional. Jadi beberapa indikator makro di bubble itu sudah menunjukkan bahwa kami lumayan sukses menjadi suatu daerah baru, provinsi yang ke-31 Bangka Belitung. Nah, kami menyarankan agar DOB moratorium ini segera dibuka kembali. Namun kita akui harus secara ketat. Tidak serta-merta dibuka moratorium, tetapi dengan persyaratan yang mungkin lebih ketat. Karena ini membawa dampak yang positif sebagian besar kepada DOB itu, pada daerah-daerah otonomi baru itu. 3 hal ini mungkin akan menjadi sorotan kami nanti dari Komwil 2. Baik. Pak Wali, saya kembali ke yang penerimaan peserta didik baru pas tahun-tahunnya. Apa yang salah dari sistem yang sekarang sehingga harus kembali tidak perlu pakai zonasi? Sebenarnya nggak ada yang salah. Ini merupakan saya melihat ya kultur masyarakat kita ya belum siap untuk itu. Karena masyarakat kita ini kan pengen berupaya bagaimanapun mencari sekolah yang berkualitas untuk anaknya. Sekolah favorit. Ini kan kita bicara masalah anak bangsa loh ya. Anak bangsa kita berupaya biar anak bangsa kita jadi SDM-nya baik. Nah, wajar saja orang tuanya berupaya semaksimal mungkin agar anaknya dididik di sekolah yang berkualitas. Namun kultur masyarakat kita ini ada upaya yang bagaimanapun caranya, pokoknya anak kita harus masuk ke sana. Dalam tanda kutip bagaimanapun caranya. Sehingga ini merepotkan. Satu, kedua, fasilitas kita belum siap untuk itu. Kami di daerah baik swasta maupun negeri masih kekurangan sarana prasarana, infrastruktur yang ada, sehingga dengan anggaran yang kecil kami dipaksakan untuk berjibaku menciptakan yang terbaik negeri kami. Nah, ini kan menjadi dilema. Kita belum siap untuk itu. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu dengan percobaan-percobaan yang mungkin perlu waktu proses ke arah sana. Namun saya rasa lebih baik kita pending dulu, kita persiapkan semua sarana prasarananya, baru nanti kita perlakukan lagi sistem zonasi PPDB ini. Gitu. Dulu salah satu yang menonjol kan ada misalnya SMA favorit, SMP favorit, SD favorit. Artinya kalau dari usul Pak Molen tadi, biarlah ini tetap ada. Kalau memang dia unggul, ya orang yang pintar berhak dong di situ gitu ya. Kita dulu kan sistemnya seperti saya dulu kan, NEM ya. Kalau NEM kita tinggi, ya sok dong, silahkan. Jadi anak didik kita bekerja, termasuk orang tua akan nge-push anaknya untuk, ayo dong, yuk kejar dong nilai tertinggi. Dulu kan nilai tertinggi dan jalur prestasi. Nah, dengan seperti itu lebih objektif pertandingannya. Dan persaingan lebih ketat. Lebih ketat. Dari berbagai daerah boleh ya. Ini kan repot juga Pak. Di saat kita menentukan zonasi, ya ada satu sekolah yang tadinya favorit, dimasukkan oleh, sorry ya Pak, ada anak yang kualitasnya bagus, ada anak yang
Betul, kualitasnya betul, ya kita mohon maaf agak betul, betul. disatukan dalam suatu itu. Betul, Akhirnya di mana? Pertandingannya Ya, seru nggak? ya. Terus pendidiknya gimana? Kan kualitasnya ini kan sangat Ya, membedakan, ya, Pak. ya. Ini membingungkan tenaga pendidik. Betul. Nggak bisa kita menyamaratakan. Nah, akhirnya dengan seperti itu balik-balik lagi, ya kita bikin di dalam suatu sekolah itu terjadi kelompok-kelompok kecil lagi. Ya, saya bisa membayangkan ibarat pertandingan ada dari Liga 1 Iya. dibikin bertanding Liga 3. Iya, dijadikan dalam satu. Iya, satu tim jadi repot kan? Gimana, Pak? Bukan kecepatannya melaju, tapi ini menjadi di tengah Betul. gitu ya. Sama dengan Sementara tadi. kita belum siap, ruangan aja masih kurang Betul. untuk mengklasifikasi itu. Sementara guru-guru juga kita masih kekurangan. Jadi boleh tetap sekolah favorit mungkin, Iya. yang penting seleksinya dibenarkan, objektif, Betul. tidak main itu tadi serba-serba gitu ya. Jadi Dipaksakan pertandingan, ya. iya, jadi pertandingannya nanti memang benar-benar objektif. Kalau you pengen seperti dulu lah, kalau you pengen masuk ke sekolah favorit, kejar dong. Ya, nem atau nilai gitu ya. Saran kami seperti itu, begitu Pak. Baik, soal otonomi, memang kan di beberapa tempat otonomi ini jadi apa bahasa teman-teman bancaan gitu ya. Iya. Rebutan, oh saya suku ini, Iya, saya kawasan ini iya. mekarkan gitu ya. Kalau Apeksi melihat kemarin di moratorium sampai saat ini gitu. Iya. Sekarang sudah saatnya dibuka kembali ya. Menurut saya begitu. Apakah karena otonomi daerah itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat? Terbukti di Bangka Belitung. Di tahun 2000 semenjak pisah dengan Sumatera Selatan, kami walaupun dengan kota kepulauan yang kecil sudah bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain, Pak. Artinya ini kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tadinya mungkin terbelakang. Kami akui seperti kami Pangkal Pinang cuman 236.569 penduduknya. Bangka Belitung 1,4 juta orang. Namun Bangka Belitung dengan timah yang kami punya, hilirisasi yang diperintahkan oleh Pak Jokowi kepada kami, saya rasa ini akan jadi provinsi yang luar biasa. Artinya tidak bisa kita menyamaratakan semua daerah itu bahwa tidak boleh DOB, tidak boleh, stop dong moratorium, tidak bisa dong. Menurut saran kami, hemat kami, ini dibuka kembali, namun dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Apa itu misalnya persyaratan? Sumber daya alam, sumber daya Iya, manusia? jadi dikaji betul-betul, dianalisa betul-betul, bikin tim tersendiri. Jadi bukan berdasarkan kepentingan politik, bukan berdasarkan kepentingan segolongan orang, namun kepentingan ini memang adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi otonomi itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Oke, baik. Pak Wali, kita agak ke depan masih terkait dengan Apeksi. Apeksi ini 98 kota. Tentu dikotakan pusat-pusat peradaban, ada kampus, ada laboratorium, ada mall, segala macam gitu. Apa yang diharapkan masyarakat dari Apeksi untuk tadi memberi kenyamanan, memberi kemajuan, memberi peradaban yang lebih bagus dari pemerintah perkotaan ini? Apa yang bisa diharapkan masyarakat? Kota. Iya. Kota ini, Dari Apeksi kalau ini, luas 98 wilayah, ini. menurut pemaparan Pak Sekjen kemarin, menarik ini. Di dunia ini untuk kota cuma 1% luas wilayah. Oke. Iya. Sempit berarti ya, Sempit kecil sekali ya, hanya ya. 1%. Namun penduduk yang tinggal 66% kalau menurut beliau. Iya, di perkotaannya. Dan perekonomian yang putar di kabupaten, di kota justru jauh lebih besar dibanding dengan di desa. Bahkan prediksi beliau di 2045 kalau nggak salah, 435 kemarin, 235 itu adalah tinggal 3% dan tinggal di pedesaan. Semuanya akan migrasi ke kota. Satu dari tiga, 33%. Satu dari tiga, satu tiga. Nah, itu menarik. Artinya beban perkotaan itu akan semakin tinggi dan besar. Nah, oleh sebab itu kalau tidak dipersiapkan secara matang, kita akan timbul masalah-masalah baru. Kan? Brand migrasi ini menurut saya harus segera diantisipasi. Akan menjadi perhatian pusat juga. Kami Pak, contohnya masalah stunting. Stunting kita di kota berupaya
menurunkan di bawah 14% sesuai arahan Pak Presiden. Di bawah 14%. Iya, Oke. kita udah clear nih. Seperti Pangkal Pinang nggak ada nih stunting. Namun Sudah nol kah? Iya, nol kita proses kita Oke. menuju ke sana. Namun seiring waktu berjalan akan ada migrasi masuk ke kota Pangkal Pinang lagi. Dari desa. Dari desa. Dan mungkin mereka stunting. Stunting. Kita harus nolak po, nggak mungkin toh. Jadi ini salah satu permasalahan di perkotaan. Saya waktu jadi wali kota Pangkal Pinang itu jumlah wilayah saya itu jumlah penduduk saya itu cuma 200.000 orang. Awalnya. Sekarang hampir mencapai 250.000 orang. Luar Naik biasa toh. 25%. Itu yang tercatat Pak. Yang tidak tercatatnya Iya. belum weekendnya. Karena kita penyanggah kan. Iya. Jadi beban perkotaan itu luar biasa. Nah, mohon ini menjadi perhatian juga untuk pusat bahwa untuk menjadi perhatian khusus dana kelurahan. Selama ini dana desa ya jadi dana desa yang jadi prioritas. Iya, dana kelurahan tolong dong. Kami juga benar-benar sangat memerlukan anggaran-anggaran seperti itu. Kalau di desa 1M di kelurahan berapa dari? Nggak ada kita. Oh, berarti sama sekali dari Pemda, dari Pemkot. Berapa itu ke dana kelurahan nggak ada, dan kita berupaya sekarang untuk ditimbulkan kembali. Iya. Gitu. Saya kira menjadi menarik sebab kota-kota tadi dengan jumlah penduduk seperti kemarin Banjarmasin menyebut. Banjarmasin itu kota terpadat di Pulau Kalimantan. Betul. Padahal kotanya sudah 497 tahun. Jumlah penduduk banyak. Wilayahnya kecil, mungkin sama seperti di Pangkal Pinang. Betul. Maka menjadi perlu perhatian dari pemerintah pusat untuk kota. Untuk kota ya. Kita cuma 98. Kelurahan tadi perlu juga ada dana dari pusat. Dana kelurahan. Menjadi desa. Iya, dana kelurahan untuk jadi skala prioritas juga. Baik. Pak Molen, terkait dengan ekonomi dan smart city atau digitalisasi di Pangkal Pinang, apa sih Pak yang sudah dilakukan digitalisasi atau smart city yang dengan ciri-ciri misalnya online, mudah melayani, transparan, tidak pungli? Menurut saya pribadi menurut pendapat saya, yang namanya kota itu akan dengan sendirinya. Karena kota itu tempat interaksi. Jadi kita tinggal mendorong aja. Tapi saya kemarin alhamdulillah menjadi nomor 2 kepala daerah se-Indonesia Tinarbuka. Jadi wali kota yang keterbukaan publiknya. Nomor 2 se-Indonesia, saya dapat penghargaan itu. Setelah Banjarmasin kalau nggak salah, nomor 1-nya. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama penguji waktu itu, saya nggak mengejar juara loh ya, tapi saya punya strategi untuk melaksanakan keterbukaan publik itu. Apa? Saya lebih menyukai langsung face to face. Karena ada jurang pemisah masih bagi saya jika secara online itu. Oleh sebab itu saya mencoba untuk langsung. Kami punya program namanya Ngopi Pekan. Ngobrol pimpinan bareng masyarakat yang saya lakukan di tiap kelurahan, acaranya santai tiap malam. Jadi nongkrong di sana bersama seluruh kepala OPD, camat lurah di lokasi itu untuk membahas apa saja. Masalah lampu jalan, gorong-gorong masalah bahkan ada yang nikah lagi curhatnya, kan asik kan. Jadi hal-hal yang seperti ini mereka lebih offline itu lebih terasa. Jadi melayani curhat offline, tatap muka ya? Tatap muka. Sebelumnya saya punya program Jumat Bahagia. Jumat Bahagia itu setiap hari Jumat masyarakat tuh bebas datang ke rumah dinas untuk ngobrol saya apa aja, masalah apa aja. Nah, setelah inventarisir, saya mencoba sekarang saya yang mendatangi 2 tahun ini. Kemarin mereka datangi, saya inventarisir. Setelah itu tahun terakhir saya 2 tahun itu saya mencoba untuk saya yang datang ke mereka. Dan ini sangat efektif. Jadi Pak Wali berani membuka diri untuk belanja masalah. Tidak ada dusta di antara kita. Menerima masalah dari warga, lalu solusinya bagaimana? Langsung. Kalau bisa saya langsung aksi, bisa langsung. Saya kan punya dana operasional pimpinan. Saya punya itu dan juga saya punya OPD yang bisa langsung dianggarkan. Misalnya masalah lampu jalan, ada lampu jalan mati nih. Nah, kita kan stok untuk lampu itu kita langsung pasang. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ada yang bisa kita selesaikan saat itu, jangka pendek, jangka panjang. Iya. Oke, pertemuan offline, pertemuan tradisional itu masih sangat bagus. Masih sangat bagus di kami. Emosional juga. Karena berbeda Pak, berbeda dengan di
Yogyakarta, mungkin di Medan, kan, dengan infrastruktur yang kami masih punya sedikit, ya, anggaran kami yang terbatas. Saya bikin ruangan pemaparan seperti ini, saya cuma punya anggaran 200 juta. Sementara ada daerah yang bisa 2 miliaran. Nah, jadi nggak bisa dong disamaratakan. Jadi bagaimana hasil tujuannya tercapai, tapi dengan dana memaksimalkan yang minimal. Oke, artinya bahwa dalam konteks Pangkal Pinang tidak harus selalu digital, tidak harus teknologi yang mewah untuk melayani warga. Ya? Keterbatasan yang kami punya, baik SDM, anggaran, gitu. Oke, menarik. Kalau di Surabaya kemarin segala-galanya pakai digital, mengontrol RT RW pakai digital dan bisa dilihat online. Di Bangka Belitung, di tempat Bapak tidak harus selalu seperti itu ya. Iya dong, Surabaya PAD-nya berapa? Kalau nggak salah 4,3 T dia. Kita, PAD kita nggak sampai 200 miliar. Oh iya. Keterbatasan tetapi tidak membuat kita terbatas tidak berinovasi dong, ya. Tidak. Melayani publik ya. Keren. Walaupun wali kotanya badannya kecil kan, cita-citanya tinggi. Pak Molen tadi kan sebagai juga wakil koordinator untuk Sumbaksel ya, untuk Komwil ya. Tunjuk teman-teman. Ini kan akan banyak berakhir nih di tahun ini. Betul. Karena pilkada. Iya. Lalu apa yang bisa dilakukan Apeksi atau apa yang harus dilakukan Apeksi kalau ini supaya tidak vakum dengan wali kota banyak berakhir? 98 wali kota se-Indonesia, hanya 9 yang masih definitif. lanjut. Sekarang? Masih lanjut nanti setelah 2023. Oh, oke. Salah satunya Medan, Pak Bobi, Bu Epa, Bandar Lampung, termasuk Pak Wali Kota Makassar. Cuman 9 se-Indonesia yang masih lanjut 2024. Selebihnya ada 89 jadi ya, 87, 88 gitu, yang semuanya adalah sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa itu terkait penunjukan PJ. Penunjukan PJ. PJ itu 6 2014. Itu semuanya diganti oleh PJ. Nah, saya pernah jadi PJ. Saya birokrat aslinya di Sumatera Selatan. Saya pernah mengalami jadi PJ di Oku Batu Raja. Nah, saya merasakan memang ada positif negatifnya PJ ini. Seandainya seorang PJ melebihi kewenangannya, tidak netral, terus punya warna, ya gitu ya. Pak Modu paham lah ya. Partai politik Nah, ini kan bisa dilema kalau enggak gitu. Karena dia ASN. Iya. Karena dia bukan politisi. Iya, makanya saya setuju kemarin, saya baru berita kalau nggak salah Tribun juga sih. Wali Kota Bandung mengusulkan agar pelaksanaan pilkada dipercepat. Sehingga tidak vakum. Sehingga tidak jangan terlalu lama, minimal enggak. Betul, Pak. Karena kan ini akan berdampak 1 tahun sampai pelantikan. Saya habisnya November 2023. Pilkada November 2023. Pelantikan, amin kalau menang, entah jadi gubernur, entah jadi wali kota. Amin. Kita dukung yang terbaik. Amin. Sebaiknya naik kelas. Tergantung Tribun lah ya. Siap. Batuknya agak dalam gitu. Terus 2002 kalau dipercepat mungkin akan mengurangi dampak negatif tadi, sedikit kekhawatiran permasalahan tadi. Tapi semua kita serahkan kepada pemerintah pusat yang terbaik. Menarik ini karena memang pemilu legislatif dan pilpres kan 14 Februari. Pileg Pilpres. Bertepatan dengan pemilu legislatif dan pilpres, dan DPD kan 14 Februari. 14 Februari 2002. Pilkada 27 November, terlalu lama 9 bulan kan. Pak, barangkali kalau digeser ke Juni atau Mei kan sebelum Agustus lah misalnya. Betul. Akan lebih efektif. Karena di seluruh Indonesia sekarang kabupaten kota kan banyak betul yang bahkan PJ. Gubernur pun PJ.
Iya. 170 di tahun 2023. 2022 101 kalau nggak salah. Udah 280. Iya. Dari 514. Iya. Bayangkan Pak. Udah lebih dari separuh kan? Lebih dari Iya, separuh Pak. Iya. Jadi Pak Molen setuju nih pilkada dipercepat nih. Pribadi ya, setuju. Karena ini sedang isu hangat juga kami dengar di DPR. Isunya Pak Presiden mengusulkan, tapi parpol curiga. Ada apa maksudnya Pak Presiden? Pak Presiden sih narasinya yang dibangun adalah kasihan Presiden baru dilantik 20 Oktober, tiba-tiba pemilu sudah 27 November, jadi terlalu tergopoh-gopoh dia. Kabinet belum terbentuk sudah pemilu, berat. Itu sih yang kami dengar. Tapi ada orang lain menyebut Presiden pasti punya agenda, ada udang di balik batu gitu kan. Saya enggak itu masalah itu ya. Tapi kita bicara afeksi bahwa ini untuk efektivitas kepemimpinan di daerah ya. Saya setuju kalau untuk dipercepat. Pribadi loh ya Pak ya. Loh emangnya kalau wali kota nggak boleh? Pribadi itu kan Pak Molen, tapi kalau lembaga nggak boleh mengusulkan ya? Ya kan nanti dikaitkan macam-macam gitu kan. Apalagi kita kan partainya misalnya ya begitu. Iya. Baik. Pak Ali, saya kembali ke soal kota. Kita tahu beberapa kota relatif tua. Katakan Pangkal Pinang kan 266 tahun ini. Sebetulnya pisahnya 2000. Bukan umur kotanya maksud saya. Kota ya, sudah lama ya. Sudah lama ya. Kalau administratifnya sih betul. Iya, betul, tapi kalau betul, kotanya sudah lama ya. Betul, Pak, betul. Lalu Bogor 541, Jakarta 496, Surabaya bahkan 730 tahun. Tadi dalam konteks kota tua, lahannya sedikit, bangunannya tua, masyarakatnya banyak. Iya. Tentu persoalan-persoalan seperti kemacetan, sampah, fasilitas seperti air kan sulit. Betul. Nah di Bangka bagaimana cara mengatasi? Sama. Jadi dan persoalan apa saya rasa setiap perkotaan mengalami hal yang sama. Nah, dengan kondisi semakin padatnya itu tadi penduduk, kan kejahatan. Ya, kriminalitas ya. Ya, karena apa kejahatan timbul? Naik ke atas pengangguran. Lapangan pekerjaan semakin mengecil. Kemiskinan. Persaingan semakin ketat. Di sisi lain tuntutan ekonomi meningkat. Iya. Sementara tuntutan ekonomi meningkat. Kebutuhan. Nah, jadi menurut saya lebih bukan kita mengecilkan bupati ya. Beban berat di seorang wali kota itu jauh lebih berat. Iya ya. Dibanding orang bupati. Padahal dalam banyak kasus APBD kota lebih kecil dari. Oh iya Pak. Berarti mestinya pusat untuk dana perimbangan lebih banyak ke kota. Iya. Tolong juga jangan sama ratakan kota yang besar sama kota yang kecil. Seperti kami kota yang baru dipisah dari Sumatera Selatan 2000, beda dong dengan kota besar-besar yang ada di Indonesia. Yang tadi kita bahas dengan PAD mereka 4 triliun segala macam. Sementara kami, saya dulu baru masuk cuma 100 miliar. 4 tahunan saya udah 2 kali lipat, alhamdulillah. Pertumbuhan ekonomi, investasi yang masuk, lumayan kita. Namun kekuatan kita ini seberapa besar? Kami ini baru membangun suatu kota baru. Jadi berat Pak. Kota baru ini. Dalam hal administrasi ya, bukan usia tadi. Bukan usia tadi. Okay. Berat loh Pak. Bagi saya membangun infrastruktur mungkin jauh lebih mudah dibanding membangun kultur. Maka saya waktu jadi wali kota saya bikin struktur merubah kultur. Gimana tuh konkretnya tuh? Contohnya begini, kita bikin ball art. Ball art itu yang bola-bola, nah itu ya ditaruh pinggir jalan. Untuk apa? Menjaga penjalan kaki. Untuk apa? Untuk supaya tidak parkir di trotoar. Untuk apa? Tidak jualan di trotoar. Kulturnya akhirnya mereka tidak jualan sembarangan, tidak parkir sembarangan. Strukturnya itu tadi ball art. Nah, jadi struktur mengubah kultur. Nah, iya kalau kita dengan kemampuan yang banyak, anggaran yang banyak,
kita bisa segera membuat struktur tadi. Namun gimana seandainya kita tidak punya anggaran yang banyak? Kapan kultur mau berubah? Iya, iya. Makanya saya menggelar, nggak masalah, di kota kami saya menggelar, kita jangan sampai kampung udah lewat, kota belum nyampe sifatnya. Kalau udah seperti itu, akhirnya kultur kita susah, mindsetnya nggak berubah. Iya, iya, iya. Nah ini, jadi saya rasa beban kami sebagai wali kota mungkin, sekali lagi menurut pribadi saya, mohon maaf loh Pak ya, jauh lebih berat. Ya. Menghadapi. Kita tidak mengecilkan arti Iya, bupati, tetapi kan kita bicara kompleksitas masalah. Iya, kompleksitas masalah. Pak Wali, mungkin kita akan makin ke ujung ini. Iya. Tapi sebelum berakhir, Bapak baru-baru ini datang ke Jakarta. Menarik ini. Ke gedung Merah Putih. Ya. Asik. Di KPK. Iya. Bisa dijelaskan apa sih yang terjadi? Nah, begini Pak, kita kan sekarang hukum tuh kalau viral, ngakui nggak? Ya. Di Lampung misalnya, Iya. ada ibu-ibu berenang di jalan, ya kan, viral. Lalu Pak Presiden datang ke sana. Sementara regulasinya, contoh LHKPN, apakah sudah ada regulasi yang mengatur jelas masalah itu? Maksudnya? Seandainya ini, seorang ibu-ibu, kemarin istri saya itu, ini benar loh, istri saya kan dituduh flexing. Pamer lah. Iya. Padahal flexing itu gimana sih bentuknya? Oke. Flexing itu seandainya kayak kemarin, misalnya ada seorang ibu-ibu pakai emas yang ternyata imitasi. Ya, dari sini, dari Makassar. Iya, Makassar ya Pak. Ya, Makassar. Sorry ya, Ibu, sorry. Ternyata imitasi. Itu flexing bisa. Tapi kalau kita seperti ini, duduk itu santai, nggak ada ini foto candid, apakah itu flexing? Satu. Kedua, kita dijudge langsung, harganya sekian, ngambil dari Google, untuk pembunuhan karakter. Padahal kita nggak tahu itu asli apa palsu. Istri saya belinya COD kok Pak, online. Terus yang pada akhirnya saya diperiksa KPK 5 jam terkait itu. Yang alhamdulillahnya Bapak bisa lihat di itu, sudah ada pernyataan dari press release dari KPK yang menyatakan bahwa saya nggak ngomong apa-apa selama ini, bahwa saya punya sawit, perkebunan sawit, saya punya kos-kosan, yang selama ini saya nggak mau ngomong. Tapi LHKPN saya lapor dari 2013 waktu saya mencalonkan wakil wali kota Pangkal Pinang. Sampai pun detailnya terkait misalnya tas dan sepatu saya laporkan. Emas dan perhiasan saya laporkan. Sedekah pun saya laporkan. Nah, terus gimana Pak kejadian seorang ibu-ibu yang di Lampung kemarin, dianya memang punya kemampuan untuk beli macam yang kepala dinas, kepala dinas kesehatan. Cuma dia mungkin karena kemampuannya udah tua, nggak bisa mengisi detail masalah itu. Setelah cross check, memang dia punya, suaminya adalah seorang dokter spesialis dulu yang sudah, mohon maaf ya, udah punya materi. Artinya flexing atau apa yang dipakai itu belum tentu hasil korupsi. Iya. Sekarang hukum adalah viral tadi. Aku bilang seperti itu, belum ada regulasi yang jelas masalah itu. Saya menjadi contoh bagi seluruh kasus ini, termasuk kepala daerah, bagi saya pribadi. Alhamdulillah LHKPN bisa kita pertanggungjawabkan segala macam. Cuma ini harus segera ada regulasi yang jelas. Tapi kita alhamdulillah dengan kondisi ini kan dimulai dari, mohon maaf, Rafael itu ya. Sehingga Mario Dendi. Iya, Dendi. Kami para kepala daerah, pejabat publik ini memang harus menunjukkan menunjukkan pola hidup menjadi contoh bagi masyarakat. Saya sebagai warga negara yang baik waktu itu adalah siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan, sehingga waktu itu saya siap
melaporkan semua LKPN saya sejujur-jujurnya dengan pihak KPK, dan pihak KPK sangat objektif. Saya salut. Yang tadinya kami berpikir orang awam bahwa KPK ini wah bagaimana ya, serem atau gimana. Setelah di lapangan mereka sangat objektif. Seandainya kita benar sejujur-jujurnya, mereka sangat apresiasi. Menarik. Jadi sekali lagi bahwa tidak semua yang ditunjukkan istri atau keluarga itu adalah hasil dugaan kejahatan, karena sudah punya dulu seperti Bapak tadi punya kebun gitu kan. Cuman mindset di masyarakat kan kalau udah begitu ngejudge-nya, wah saya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur Pak. Saya 3 kilo turun badan saya Pak waktu itu. Gitu ya? Waduh. Gratis dietnya. Pak Wali, kita tiba di ujung diskusi atau podcast. Barangkali ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Silakan. Ya khusus Makassar boleh ya? Boleh. Oke, saya secara pribadi dan pemerintah Kota Malpinang dan mewakili semua kawan-kawan wali kota mungkin di Komil 2 mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang telah menjadi tuan rumah, memberi pelayanan yang terbaik bagi kami. Saya rasakan luar biasa pelaksanaannya. Selamat kepada Pak Manto ya, sebagai wali kota yang sudah memberikan kami gebiarnya pelaksanaan Rakernas kali ini, sehingga sangat berkesan di kami. Di saat di ujung kami sebagai rata-rata jadi kepala daerah, ini akan jadi kenang-kenangan buat kami. Saya rasa Makassar kota yang hebat, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Wali Kota Pangkal Pinang, Pak Maulana Akil. Terima kasih juga sudah hadir ke tempat ini. Semoga diskusi kita bermanfaat untuk masyarakat. Tribuners dan pembaca Bangka Pos, juga Pos Belitung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Domo Ambarita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.